Oke, kita tadi sudah bahas tentang ini ya sebetulnya visi, misi dan eh, ini ya. Tadi Edric sempat. Tadi saya minta maaf ya. Aduh, salah link tadi. Saya masuknya di link yang lain. Eh, saya pikir kamu gabung di situ gitu. Oke, nggak apa-apa. Nah, tetapi sudah saya rekam, nanti saya share videonya. Nah, tadi kita bahas ini 4 alasan kita tidak lagi tahu cara membaca kitab suci. Ya. Nah, ini klaim dari atau tulisan dari Nicholas Smith, di tulisan dia ini, ya. Lalu saya coba ringkas seperti ini. Nah, alasan yang pertama adalah kita salah paham tentang sifat ya atau natur dari teks itu sendiri. Kita pikir kitab suci itu dibaca dengan urutan waktu. Jadi kalau baca kitab suci itu tuh mulai dari mana? Ya udah mulai dari kejadian dulu, ya. Atau mulai dari Injil dulu, dari Matius sampai Wahyu, atau Kejadian sampai Wahyu. Nah, ini something yang kita harus hindari. Kenapa? Karena kitab suci itu naturnya bukan masalah dokumentasi atau narasi tentang waktu gitu ya, atau uh, kronologis gitu, tetapi tentang Kristus, ya, tetapi tentang apa? Kuasa dan ini kuasa roh dan Kristus gitu ya. Sehingga kita bacanya ya juga bukan poinnya dari urutan waktu itu, tetapi dari dengan kacamata atau dengan terang salib Kristus. Nah, dia bilang tetapi dalam terang salib, ya, atau dalam terang Kristus yang disalibkan dan bangkit. Nah, contohnya misalnya orang yang perjalanan tadi, 2 orang perjalanan ke Emmaus dalam Lukas 24 tadi, mereka nggak mengenal siapa Kristus yang bangkit itu. Karena apa? Karena masih ada selubung. Nah, setelah itu disingkirkan, mereka tuh baru ngerti, oh ternyata kitab Musa, kitab para nabi, ini ceritanya tentang dia. Tapi sebelumnya ngerti nggak? Sebelumnya ngerti nggak? 2 orang Emmaus itu nggak ngerti. Kitab Musa itu ngapain diberikan, kitab kitab para nabi itu ngapain diberikan sama orang Israel? Nggak ngerti. Bahkan Yesus yang hadir di tengah-tengah mereka pun mereka nggak ngerti. Kenapa? Karena ada apa? Selubung. Selubung itu penghalangnya. Nah, begitu juga kita sekarang, kita baca kitab Musa, kita belajar setengah mati, belajar PL, belajar PB, ya. Tetapi kita nggak ngerti. Nggak ngertinya kenapa? Nah, ada selubung. Akhirnya kita nggak tahu apa yang kita baca. Ngerti nggak? Kita tidak tahu apa yang kita baca. Nah, kalau kita tahu apa yang kita baca, berarti kita tahu kita menemukan Kristus. Seperti di awal perkuliahan ya kan, saya menjelaskan Alkitab itu punya 2 natur, natur tertulis dan tidak tertulis, ya kan? Natur tertulisnya yaitu teks itu tadi. Tidak tertulisnya apa? Ada Kristusnya. Seperti Kristus yang punya 2 natur, ilahi dan manusia, maka kitab suci itu punya natur manusia. Manusia tulis, manusia beritakan dengan bahasa kita. Ya, tetapi ada natur ilahinya. Natur ilahinya apa? Kamu baca, kamu menemukan keselamatan, menemukan Kristus. Nah, itu yang ini sebetulnya sama seperti yang di awal perkuliahan saya sampaikan. Oleh sebab itu, supaya menemukan Kristus, maka selubungnya kita harus lepas. Apa selubungnya? Dosa kita, penghalang kita. Nah, kita datang kepada Tuhan, ya, dengan kita tahu ada kuasa Roh, ada kuasa Kristus, nah, sehingga kita memakai terang kebangkitan, terang firman itu. Nah, jadi di sini dikatakan kita berdiri di Golgota dalam terang kebangkitan, baru kemudian kembali untuk melihat bagaimana mulai dari Musa dan semua nabi dia selalu ada di sana ya. Lukas 24 ayat 27. Oke, ini yang tadi yang poin pertama. Coba ini belum selesai, coba baca lagi. Sofi, bersikeras. Keras membaca kejadian sebagai dasar kitab suci, alih-alih Kristus bukanlah sekedar salah baca. Itu adalah bentuk halus dari bibliotery. Biblioratri ya. Jadi kayak kalau kita biblioratri itu kayak kita menyembah Alkitab jadinya. Ya, Alkitab itu yang kayak seperti disembah, didewakan gitu. Nah, jangan sampai terjatuh kepada itu. Kalau kita
bacanya nggak menemukan Kristusnya gitu. Oke, terus? Ini keliru menganggap teks ini sendiri sebagai kebenaran, masih sebagai logos, namun kitab suci seperti yang diketahui Bapak-Bapak gereja hanya benar-benar kitab suci ketika dibaca dalam terang Kristus, jika tidak kita tetap terselubung, seperti mereka yang membaca Musa tanpa roh. Nah, itu dia, hati-hati. Oke, kita bisa jadi bentuk bibliolatri, walaupun itu halus. Apalagi kita memakai kitab suci untuk menghakimi orang lain dan sebagainya. Nah, kalau menurut para bapak gereja, mereka bacanya apa? Di dalam terang Kristus. Ya, kalau enggak ya kayak tadi 2 orang Emmaus tadi, mereka belajar kitab Musa, kitab para nabi, bahkan Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Jadi mereka nggak ngerti. Ya, coba lihat Lukas 24 tadi. Kenapa alasannya tadi? Ayat berapa itu? 15 ya. Coba. Ayat 16. Tetapi ada sesuatu yang mereka sudah mereka tidak. Ada problem dengan mata mereka. Nah, mata yang kita harus pakai apa tadi? Terang Kristus. Tadi saya umpamakan kalau saya lepas kacamata saya nggak bisa melihat wajah kalian dengan jelas. Sama kayak saya nggak pakai kacamata nih, membaca kitab PL dalam terang Kristus. Ya saya lihat itu nggak ngerti itu, nggak menemukan Kristusnya. Paham ya? Sini ya. Oke. Lalu konsekuensi. Konsekuensi dari pendekatan yang menyimpang ini terlihat dalam cara Kejadian 3, kisah kejatuhan. Sering dibaca ketika didekati sebagai langkah pembukaan dalam relasi linear, ini menjadi dasar untuk pemahaman hukum atau juridik Allah. Tentang keselamatan Adam berdosa, umat manusia terkutuk, dan Kristus datang sebagai semacam jalan keluar hukum lain. Namun Bapak-Bapak gereja tidak membacanya seperti ini. Nah, ini ngerti nggak? Kalau kita baca secara hukum, maka kita akan ngomong kayak gini. Ada yang berdosa, manusia terkutuk, jalan keluarnya Kristus. Ya kan? Selama ini kan gitu ya. Tetapi kitab suci itu bukan dilihat seperti itu. Itu berarti linear. Itu urutan waktu. Ada yang berdosa nih. Lalu manusia terkutuk. Datanglah Kristus sebagai juru selamat. Nah, selama ini kan kita baca Alkitab itu dengan konsep, dengan kacamata seperti itu kan. Urutan linear. Tetapi Church Fathers itu nggak seperti itu. Nah, itulah kenapa kalau kita perlu belajar dari mereka. Karena mereka lihatnya bukan masalah urutan waktu, tapi lihatnya dalam terang Kristus. Oke, coba. Kisah kejatuhan dipahami bukan sebagai proses hukum, tetapi sebagai gambaran simbol dari misteri yang lebih besar atau nyata, yang disingkapkan oleh Kristus. Tiga kalimat ini. Bukan kayak proses hukum tadi. Judicial itu ada yang berdosa, manusia terkutuk, Kristus datang sebagai jalan keluar. Bukan seperti itu. Tapi kejatuhan Adam dalam dosa, umat manusia yang terkutuk, Kristus sebagai jalan keluar. Ini adalah satu, semua hal itu mengungkapkan misteri tentang Kristus. Jadi Adam berdosa, itu ada Adam yang kedua nanti, seperti Paulus. Ya, manusia terkutuk, menderita, nanti ada Kristus datang yang menderita untuk kita. Oke? Kristus sebagai jalan keluar dari hukuman yang memberikan keadilan kepada Allah, padahal bukan seperti itu. Inilah Kristus yang mengalahkan dosa sebagai jalan keluar. Jadi dia mati bukan untuk memuaskan keadilan Allah. Itu banyak ajaran-ajaran seperti Calvin dan sebagainya itu menekankan seperti itu karena sudut pandangnya hukum. Ya. Tetapi itu sebenarnya itu adalah satu misteri. Kenapa Kristus mati dan bangkit? Ini adalah satu misteri yang besar yang disingkapkan oleh Kristus. Nah, nanti kalau kita belajar para bapak gereja, tulisan-tulisannya mengatakan Kristus mengalahkan maut.
Dia mati untuk mengalahkan maut. Jadi dia lahir untuk memberikan kodrat baru. Dia mati untuk mengalahkan dosa. Dia bangkit untuk mengalahkan maut. Jadi 3 musuh ini, kodrat yang berdosa, dosa, ya kan, dan maut. Nah, ini 3 misteri ini yang dikalahkan oleh Kristus ketika dia datang. Tapi kalau pakai pendekatan hukum ya simpel ya. Ya dia datang untuk menebus kita dari dosa, membayar dosa kita. That's it. Nah, pada Bapak Gereja membaca jauh lebih dari itu. Ya, satu misteri yang lebih besar ini. Terus? Hanya dalam terang salib kita memahami apa dosa sebenarnya. Keretakan dalam persekutuan atau venture of union bukan sekedar pelanggaran aturan dan hanya dalam Kristus yang bangkit, makna kematian, pengasingan, dan janji kehidupan mulai bersinar. Melalui seluruh teks kuno itu, membaca Kejadian seolah-olah dapat dipahami dengan benar, tanpa Kristus bukanlah menghormati kitab suci, itu memotongnya dari kebenarannya. Iya, jadi ngerti nggak nih maksudnya? Kalau kita dalam terang Kristus, kita akhirnya jadi ngerti. Ya, Adam berdosa lalu dihukum karena dia melanggar aturan di Taman Eden. Ya kan? Nah, jadi bukan sekedar itu. Saya tidak mengatakan dosa itu bukan soal pelanggaran, itu pelanggaran. Itu kitab suci yang ngomong juga. Tetapi esensinya sebetulnya apa? Ada keretakan dalam persekutuan. Nah, itulah sebabnya ya Kristus yang kalau kita baca dalam terang Kristus, jadi kalau lihat kitab Kejadian itu misalnya cerita kejatuhan, kita jadi ngerti. Ngertinya gimana? Nah, kita jadi ngerti bahwa oh iya, kenapa ya kok Kristus mesti mati, bangkit, mengalahkan dosa tadi, dan memberikan keselamatan. Nah, kalau kita ngerti dalam terang Kristus itu, kita jadi baca Adam yang jatuh itu jadi lain. Ya, Adam yang jatuh, ya, nanti ada Adam yang memulihkan. Harus Adam lagi. Ya, Adam yang pertama retak nih hubungannya dengan Allah. Ya, diusir. Jadi bukan soal diusirnya, tetapi relasinya, persekutuannya terputus. Nah, ini yang dihubungkan lagi oleh Adam. Jadi kayak kalau Irenaeus bilang tuh kayak direkapitulasi, direkap ulang. Kayak orang main film, ya. Film pertama itu sebenarnya gagal. Ya udah, pakai tokoh yang lain lagi, dimainkan lagi dari awal, dari kejadian lagi. Nanti. Jadi kan dunia ini kan terus jalan ya. Yang pertama simpan. Nah, sampai 1. Ini linear. Ini aja udah nggak apa-apa. Ya. Yang pertama linear terus sampai sekarang. Paham ya? Tapi ini kan fallen. Ini jatuh semua. Nah, tapi kalau kita baca kejadian lagi, waktu kita baca kejadian ini, sini, dan yang jatuh ini, dalam terang Kristus, berarti di sini, Kristusnya yang main di sini. Sampai nanti balik. Nah, jadi kalau kita baca dalam terang Kristus, ya, kayak ada 2 film. Film pertama udah dimainin nih. Ya. Ternyata sutradaranya lihat. Ya. Kita bikin ulang lagi dengan peran utama yang lain. Ya. Cari lagi tokohnya yang lain. Main lagi persis seperti yang pertama. Nggak maksud saya. Nah, dunia itu seperti itu. Jadi waktu kamu baca kejadian itu, kamu lihat kitab kejadian itu, ini dalam terang Kristus. Berarti kalau ada Adam yang pertama gagal, kalau dimainin ulang berarti sutradaranya kepinginan. Adam keduanya berhasil. Nah, kan misalnya di film pertama itu jelek.
Misalnya mukulnya terlalu lembek. Ya, pokoknya direkam ulang, mukulnya mesti kenceng. Nah, gitu. Jadi Adam kedua, Kristus yang main di sini tokoh utamanya. Bukan lagi Adam yang pertama, Adam yang kedua, dua yang main. Lalu ada yang pertama, digigit ular, mati. Ya kan? Nah, ada yang kedua datang, makan si ular. Ya. Terus ada yang pertama diusir dari Taman Eden. Nah, sama Adam yang kedua, murid-murid ini dipanggil, disebar ke seluruh dunia. Jadilah gereja-gereja. Jadi kamu bisa lihat ya, gitu. Terus apa lagi? Nanti ada kejadian apa lagi? Kayak menara Babel, sebagainya. Nah, itu semua nanti dilihat dalam terang Kristus. Nah, itu yang para bapak gereja lakukan. Ya mungkin kalau kita disuruh bangun ulang seperti itu sulit. Ya udah kita baca lagi para bapak gereja. Ya, itu seperti itu. Nah, yang kedua nih sekarang, jadi yang pertama ini dia kasih contoh tentang kisah kejatuhan kan. Kalau kita baca secara linear itu akan terjebak dalam proses hukum. Ada melanggar, berdosa, terus diusir. Ya itu benar, tapi bukan dengan terang seperti itu. Kita pakainya terang Kristus, yang seperti tadi saya jelaskan. Oke. Kristus datang, ya, dia jadi Kristus yang taat, mengalahkan si Misalnya Allah bangun tabernakel nih, kamu baca kitab Keluaran kan? Allah bangun tabernakel, atau Allah mengajak bangsa Israel keluar dari Mesir. Nah itu direka ulangnya seperti apa? Sama seperti Kristus yang menuntun bangsa Israel, menuntun umat manusia keluar dari perbudakan. Lalu menyeberangi Laut Merah, berarti dia membawa manusia itu, orang-orang itu apa? Dibaptis. Ingat, seperti dimainin ulang. Ini film, tapi dimainin ulang, cuma dengan makna yang berbeda. Karena dalam terang Kristus tadi, ya. Terus Allah memerintahkan Musa untuk bikin tabernakel. Nah, itu apa sebetulnya? Ini kita harus paham bahwa apa? Manusia itu harus diajari tentang Kristus. Dia ngapain nih? Dia datang mengorbankan dirinya, ada mesbah bakaran, ada pelita, ada tabernakelnya. Nah, itu kamu diajari untuk ngerti tentang Kristus. Tabernakel itulah Kristus. Ternyata dia apa? Yohanes 1:14 itu apa? Dia bertabernakel di dalam tubuh manusia. Nah, ini apa? Dia menjadi daging di dalam rahim Maria. Jadi kalau kita belajar tabernakel, kita diajarin apa? Musa mensuruh bangsa Israel bikin tabernakel. Berarti kita juga disuruh bikin tabernakel. Kita harus bikin tabernakel itu supaya bagaimana Yesus itu berdiam di dalam diri kita. Itu maksudnya. Ya kan? Nah, lalu apa? Dia kasih mana, dia kasih roti, dia kasih tiang awang, tiang api. Itu apa itu? Kalau dimainin ulang apa? Hah? Apa? Berarti kita harus tahu. Kita butuh roti, kita butuh mana. Mana itu sekarang jadi apa? Roti itu daging Kristus. Ya kan? Nah, itu semua direkam ulang tetapi di dalam terang Kristus. Itu maksudnya. Paham nggak? Saya Abraham disuruh nancep anaknya Ishak. Nah, kita diajarin apa kalau dalam terang Kristus itu? Apa? Nah, kita diajarin betapa Allah itu kasih, ya, yang mengorbankan anak. Kita juga diajarin apa? Bagaimana kita juga mengasihi Allah dengan segala totalitas, bahkan mungkin harus memberikan nyawa, seperti Kristus memberikan nyawa. Nah, begitu. Oke, sekarang yang kedua ya. Coba baca email. Dan story
distorsi hubungan antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Mengalir dari kesalahan pertama dan kedua, setelah membaca hubungan antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Jika kita membayangkan kitab suci sebagai rujukan kronologis, kita tergoda untuk menganggap perjanjian lama sebagai percobaan pertama yang gagal dan perjanjian baru sebagai perjanjian lama menjadi bayangan atau shadow negatif masalah yang Kristus hanyalah solusinya. Kita mereduksi kekayaan teologis perjanjian lama menjadi semacam prolog moral atau kerangka hukum abstrak yang satu-satunya tujuannya adalah menyoroti perlunya kasih karunia. Dengan demikian kita meratakan kitab suci dan menegaskan kesatuan pernyataan diri Allah. Iya. Nah, ini yang kedua ini relasi antara PL dan PB ini seringkali sama. PL itu seringkali kita lihat apa? Hah? Ada Allah yang kejam di situ, ya. Terus bangsa Israel yang gagal. Pokoknya negatif semua. Lalu solusinya nanti di perjanjian baru. Kristus jadi solusinya. Nah, akibatnya apa? Kita mereduksi kekayaan teologis PL itu hanya semacam prolog moral. Jadi isinya ini cuma moral-moral aja. Atau kerangka hukum yang abstrak. Nah, nanti satu-satu tujuannya nanti perlu kasih karunia. Nah, ini kita mereduksi jadinya gitu. Akibatnya PL itu nggak penting. PL itu cuma bayangan. Yang lama sudah berlalu. Misalnya gitu kan. Nah, sehingga kenapa? Karena kita membayangkan kitab PL itu ya hanya penggenapannya hanya di dalam perjanjian baru. Ya. Oke, ini sesuatu yang distorsi katanya. Kenapa? Coba kita baca lagi. Setelah membaca ini juga merupakan hasil dari mendekati Alkitab dari luar, seolah-olah sedang merekonstruksi sebuah cerita dengan plot twist di akhir, alih-alih masuk ke dalam seri yang hanya mengungkapkan dirinya dari dalam. Jika Kristus membuka kitab suci bagi para murid di jalan Emmaus, dia tidak hanya menunjuk ayat-ayat nubuat yang tersebar di seluruh perjanjian lama. Dia membuka lahan hukum Taurat, Mazmur, dan para nabi mengungkapkan bahwa seluruh struktur, gambaran, dan dramanya selalu berorientasi kepadanya meskipun tersembunyi di balik seluruh. Perjanjian baru tidak menggantikan perjanjian lama, melainkan menyebabkannya atau distorsi. Salib tidak hanya menggenapi nubuat, ia mengubah kapasitas kita untuk melihat apa yang selalu ada di sana. Nah, berarti apa di sini? Apa hubungan perjanjian lama dan perjanjian baru? Di sini dikatakan perjanjian baru tidak menggantikan perjanjian lama, tetapi apa? Iya. Jadi sekarang kamu jelaskan. Contoh lah, contoh perjanjian lama itu apa misalnya? Tadi kejatuhan Adam itu, ya, kejatuhan Adam itu. Nah, kita pakai perjanjian baru menyingkapkan kejatuhan itu. Berarti kamu bacanya jadinya gimana? Kalau kamu tidak memakai terang Kristus itu, kamu akan lihat, oh Adam dosa. Karena apa? Dia melanggar perintah Allah. Dosa itu pelanggaran. Pelanggarannya apa? Makan buah pertama. Ya fair dong, akibatnya apa? Dihukum. Adam dan Hawa dihukum, diusir dari Eden. Dan terkutuk dan mati. Ya kan? Kan gitu. Udah, kita baca itu selesai kan? Nah, lalu nanti ada Kristus yang datang menyelamatkan mereka lagi. Kan gitu. Nah, tapi sekarang kita coba pakai ini. Perjanjian baru menyingkapkannya. Pakai terang Kristus kita bacanya jadi gimana? Ya tadi yang saya jelaskan. Kalau kita baca dengan kacamata perjanjian baru berarti gimana? Hah? Misalnya Adam yang tadi
yang jatuh dalam dosa bersama Hawa karena tergoda oleh iblis, lalu dia makan buah pengetahuan itu. Jadi kalau kita baca dalam Terang Perjanjian Baru apa? Hah? Nggak ngerti nih kalian ya. Baca dalam Perjanjian Baru itu tentang bagaimana Kristus menyelamatkan mereka yang jatuh itu. Ya kan? Jadi apa? Adam kedua ini nanti Kristus ini apa? Yang nanti akan tidak seperti Adam yang pertama. Ya, jadi kalau Adam pertama itu gagal, it's okay. Adam kedua yang menggantikan dia. Adam yang pertama ditaklukkan oleh ular, nanti Adam yang kedua itu apa? Mengalahkan si sin. Ya gitu. Ya, Adam yang pertama makan buah pengetahuan yang baik dan jahat itu, yang melanggar itu. Nah, Adam yang kedua itu nanti akan minum cawan, ya, yang akan menjalani ketaatan. Gitu. Jadi kita lihat itu tadi. Ada yang pertama itu gagal. Tapi kalau dalam terang Kristus, ada yang pertama gagal, Kristus taat. Oke, ada yang pertama dikalahkan oleh ular, dan yang kedua mengalahkan si ular. Beda kan cara bacanya jadinya? Ya, ada yang pertama diusir dari Taman Eden. Ada yang kedua apa? Ya, diusir dari Taman Firdaus. Nanti ada yang kedua datang akan membawa kita kembali kepada Firdaus. Oke, contoh misalnya Musa membawa bangsa Israel menyeberangi Laut Merah. Nah, kalau kita baca dalam terang Kristus apa? Iya, berarti nanti umat manusia ini harus dibebaskan dari Mesir, dari budak dosa. Lalu supaya masuk ke tanah perjanjian harus dibawa. Jadi menyeberang Laut Merah itu adalah baptisan. Itu menandakan kamu melewati maut. Itulah Paskah. Paham nggak? Ya. Misalnya Menara Babel. Ingat nggak Kejadian 11? Manusia itu berkumpul terus membangun satu menara yang sangat tinggi. Di sana manusia itu ingin mencapai Allah. Satu, nggak mau kemana-mana. Bahasanya satu, semuanya satu. Ya kan? Jadi kan? Lalu Allah ngapain? Nggak boleh. Ya kan? Allah suruh apa? Mengacaukan bahasa mereka. Lalu mereka disuruh berpencar. Nah, kalau kamu baca dalam terang, kalau kamu bacanya, perjanjian baru akan menyingkapkan itu. Pak. Kamu baca dalam terang perjanjian baru. Berarti kamu akan melihatnya kejadian di Menara Babel itu apa? Allah mengacaukan bahasa mereka. Kalau kamu nggak ngerti perjanjian baru kan, nggak ngerti Kristus, kamu akan lihat nih. Oh, ini Allah yang moral aja nanti. Allah itu maunya manusia sosial, harus menjalankan perintahnya. Pokoknya di sini jadi moral lagi gitu. Kalau kita tafsirannya kalau nggak dalam terang Kristus. Jadi kalau dalam terang Kristus dalam perjanjian baru kamu akan lihatnya kejadian Menara Babel itu. Itu dalam bacaan Kristus itu saya melihatnya sebagai peristiwa murid-murid Yesus Kristus yang bukan hanya memikirkan tentang keselamatan diri sendiri, tetapi mereka harus berpencar ke dunia pemberitaan. Ya, bisa juga. Tapi ini dalam hal momen apa khususnya? Perjanjian baru menyingkapkannya itu dalam peristiwa Pentakosta. Mana Roh Kudus datang, ya, semua peristiwa Pentakosta itu apa? Murid-murid itu bisa berbicara dengan bahasa roh. Berbicara dalam berbagai
bahasa. Itulah kalian. Gak baca Alkitabnya itu kayak gitu. Bahasa. Ya, murid-muridnya berbicara dalam berbagai bahasa. Jadi kalau di Menara Babel itu satu bahasa dan Allah mengacaukan, nah itu penggenapannya itu di mana? Pentakosta. Terus datang, dia turun dan semua orang, misalnya kayak para rasul itu bisa berbahasa asing, bahasa Arab, bahasa Afrika, bahasa Yunani, bahasa yang orang-orang itu. Nah, kamu tahunya itu dari mana? Nah, saya tahunya dari Bapak Gereja, tahunya dari gereja. Itulah peristiwa Pentakosta. Jadi Menara Babel, ya kita kalau sekarang lihat Menara Babel, itu dilihatnya dalam terang Pentakosta. Kamu lihat bangsa Mesir keluar dari tanah perjanjian, itulah kamu lihatnya dibebaskan dari dosa. Menyeberangi Laut Merah, itulah kamu lihat sebagai pasca, baptisan. Ya, masuk ke dalam tanah perjanjian, kamu lihatnya inilah kita akan masuk dalam kerajaan. Apalagi misalnya nih, mimpi Yakub di tangga. Ya, lihat malaikat naik turun tangga. Kamu lihat dalam terang perjanjian barunya apa? Hah? Iya, tangga itulah nanti akan, itulah bunda Allah menjadi pengantara Allah dan manusia. Dia melahirkan Kristus. Tangga itulah Sang Maria, di mana dia mengambil daging Maria untuk jadi manusia. Ya kan? Kamu lihat misalnya semak yang terbakar, di mana Musa berbicara kepada Allah melalui semak yang terbakar. Apa itu dalam terang perjanjian baru itu apa? Kan udah kita bahas itu. Ya. Apa? Semak itu terbakar tapi tidak hangus. Nah, inilah satu gambaran. Kalau kita lihat, inilah keajaiban Allah. Ada terang yang terbakar tapi tidak hangus. Nanti ada mukjizat inkarnasi. Jadi semak yang terbakar itu apa? Inkarnasi. Kristus jadi manusia lewat Mari. Ya, karena Maria yang bisa mengandung terang. Kan semak itu rahim, bakar, berarti memancarkan terang. Terang itulah yang akan di dalam rahim itu, tetapi tidak membuat rahim itu jadi rusak, tetap utuh seperti semak yang tidak terbakar, walaupun ada api di dalam. Tahu nggak maksud saya? Ya, apalagi? Banyak semua. Misalnya ya, kitab Musa itu, kalau kamu baca itu dalam terang Kristus. Belum nanti nubuat-nubuat para nabi, Amsal. Kan saya udah kasih contoh. Kalian bacanya itu harus dalam eklesia, dalam gereja, maksudnya dalam bapak-bapak gereja. Jadi kamu ngerti. Nah, ini kesalahan kita adalah kita baca perjanjian lama dengan pendekatan-pendekatan bukan dari terang perjanjian baru. Intinya di sini mau saya katakan apa? Perjanjian baru menyingkapkan, bukan menggantikan perjanjian lama. Perjanjian lama tutup aja, nggak usah baca lagi. Baca perjanjian baru. Bukan. Kita baca perjanjian lama, pakai kacamata perjanjian baru. Karena perjanjian baru apa? Menyingkapkannya. Ya. Jadi salib tidak hanya menggenapi nubuat, tapi kapasitas kita untuk melihat apa yang selalu ada di sana. Kristus selalu ada di sana. Kristus ada di mana? Di Taman Eden. Waktu Adam dan Hawa jatuh. Kristus ada mana? Di padang gurun waktu Musa ini. Misalnya Musa itu memukul dengan tongkatnya bukit batu itu, sehingga bukit batu itu mengalirkan air untuk diminum. Nah, bangsa Israel bersungut-sungut kan, daripada kami mati di padang gurun, lebih baik kami kembali ke Mesir. Lalu Musa berdoa dan dia memukul bukit batu itu, akhirnya keluar air. Nah, kalau dilihat dalam terang perjanjian baru itu artinya apa?
Hmm? Bukit batu karang yang mengeluarkan air. Itu artinya apa? Loh, kok nggak ada yang ingat sih? Hah? Waduh, ini kayak kalian nggak tahu apa-apa ini nih ya. Oke lah, kita mulai lagi dari awal. Padahal ini udah pertemuan akhir. Apa? Nih, Dostania. Lupa. Generasi. Hah? Kamu lihat pokoknya selalu kaitkan dengan Kristus. Kaitkan dengan Kristusnya. Ya kan? Bukit batu karang rohani yang mengeluarkan air. Itu apa tuh? Kita pembahasannya selalu tadi, kalau pakai terang perjanjian baru berarti selalu tipologi. Batu karang rohani itulah Kristus, seperti kata Rasul Paulus, yang akan memberikan kita air hidup. Ya kan? Nah, apalagi misalnya dalam perjanjian lama, Yunus di perut ikan 3 hari 3 malam. Oh, kamu akan bilang, nah Yunus bandel nih sama Allah. Ya udah, Allah hukum dia, cemplung yang masuk ke dalam perut ikan, karena dia nggak mau nggak mau dengar perintah Tuhan, disuruh ke Niniwe, dia merasa sakit hati sama Niniwe, dia nggak mau. Dia ke arah lain, naik perahu nelayan, ya kan? Ini datang badai, terus ya itu ya, Yunus kan cuma 4 pasal kan, masuk ditelan oleh ikan. Terus nanti para sarjana modern sekarang, oh itu cerita mitos, mana ada ikan yang makan orang, terus orangnya masih hidup gitu ya. Nah, kita nggak pakai pendekatan itu. Tapi kita pakai pendekatan ini tadi, terang perjanjian baru atau tipologi. Maka kamu akan melihat kejadian Yunus 3 hari 3 malam di perut ikan itu apa? Apa? Iya, sebagai kematian, Kristus turun ke Hades dan menghancurkan itu maksud saya. Paham nggak? Nah, nanti kamu baca tuh begitu, kamu cari noetiknya, spiritual meaningnya. Taunya dari mana? Nggak boleh tebak-tebak. Kamu harus baca, Pak. Bapak, jangan tebak-tebak. Kayak tadi, Adam jatuh dalam dosa. Kisah kejatuhan, ya kan? Saya baca Irenaeus. Oh, jadi ngerti. Ini rekapitulasi. Nih. Kayak kita main lagi film yang baru. Cuma tokohnya ada beda. Bukan ada yang pertama, ada yang kedua. Gitu. Ya, Israel sekarang digantikan gereja kita nih pemainnya. Ya, Musa itu Kristus sekarang. Oke, bangsa Israelnya siapa? Pemainnya siapa sekarang? Gereja atau orang percaya. Nah, kayak gitu. Dunia ini siapa? Kerajaan Babel, kerajaan apa zaman dulu yang kuat-kuat tuh Mesir, Babel, kerajaan eh, Yunani. Sekarang diganti apa? Ya, penguasa-penguasa dunia ini ya. Misalnya apa? Peradaban-peradaban sekarang. Nah, jadi sini itu diganti doang, tapi ceritanya sama gitu. Nah, itu kalau baca Irenaeus. Maka kamu harus baca bapak-bapak gereja, jadi ngerti. Tadi Menara Babel. Itu kisah tentang apa? Pentakosta. Menyeberang Laut Merah, kisah apa? Baptis. Jadi sekarang ada nggak kisah orang menyeberangi Laut Merah lagi? Ya ada. Begitu kamu dicemplung, dibaptis, kamu sedang menyeberangi Laut Merah. Dimain ulang, diputar ulang, Helmi. Ya, mau saya tenggelamin kamu di belakang situ nanti. Nah, berarti kalau kamu baptis orang, kamu ingat lagi, oh saya itu seperti Musa membawa orang bebas dari perbudakan dosa, menyeberangi laut merah. Nah, dicemplunglah dalam baptisan. Ya, gitu. Terus apa lagi? Misalnya, oh, apa ya?
Nah, tembok Yeriko yang jatuh, yang runtuh, ya. Atau waktu Musa ketika dia mengangkat tangannya, maka bangsa Amalek itu kalah. Tapi ketika tangan Musa letih, bangsa Israel itu kalah. Ayo, harus tongkatnya harus naik. Sehingga ada orang-orang yang menopang dia. Nah, itu rekapitulasinya apa? Nah, kamu cari tahu maknanya itu semua. Selalu ada maknanya. Paham nggak? Ya. Tadi, Angga Yakub itu apa? Inkarnasi. Semak yang terbakar itu apa? Inkarnasi. Ya kan? Ular yang terkutuk apa nanti ada keturunan perempuan yang akan mengalahkan ular itu apa? Bisa kebangkitan misalnya. Yang perjanjian lama apalagi? Kisah apa lagi? Ayub yang menderita, betul. Yang kehilangan segala-galanya tanpa ada dosa, tanpa ada kesalahan dari dia. Dia orang yang saleh. Itu menggambarkan apa? Kristus yang menderita. Pemainnya Ayub sekarang digantikan siapa? Kristus. Tahu nggak? Ya, oke itu ya. Nggak ngerti lagi ya udahlah. Kamu mesti baca, Bapak. Nah, itu di lapisan 2-nya. Coba nih, siapa happy? Bapak-bapak gereja. Bapak gereja memahami ini dengan baik. Baca perjanjian lama bukan hanya sebagai catatan sejarah, tetapi sebagai kata makna Rohani. Allegoris dan besar misalnya membilang metode allegoris dengan merujuk pada Paulus yang mengajarkan bahwa peristiwa-peristiwa sejarah Israel menjadi sebagai tipe bagi kita. Nah, itu dia. Ini tadi baru saya jelasin. Nisa mengatakan apa? Metode allegoris. Kejadian apapun, peristiwa-peristiwa sejarah Israel itu di mana? Perjanjian lama kan? Ini adalah satu tipologi bagi kita. Kayak tadi, kamu baptis orang. Jadi pendeta kan baptis orang kan? Bukan cuma diajak makan doang. Oh, pendeta diajak makan babi doang. Nah, itu nggak ada di perjanjian lama. Berarti kamu bukan pendeta waktu kamu makan babi. Ya. Tapi waktu kamu baptis orang, itu sebetulnya kamu seperti apa? Musa yang lagi bawa bangsa Israel menyeberang laut. Kamu lagi khotbah misalnya di gereja dengan baju pendeta sekolah. Kamu sedang ngapain? Itu seperti bangsa Israel apa? Seperti bangsa Musa yang memberikan hukum Taurat kepada bangsa Israel. Ya kan? Makanya selalu ada khotbah di gereja. Itu seperti Musa yang mengajari mereka tentang Taurat. Nah, kamu mengajari mereka tentang Taurat di gereja. Cuma dalam Taurat yang sudah digenapi dalam Kristus. Apa itu? Kristusnya yang kamu beritakan. Kasih dan sebagainya. Ya kan? Jadi itu adalah bukan catatan sejarah saja, tapi harta makna rohani yang sangat kaya. Harta makna rohani ini. Misalnya nih, coba baca lagi. Berdasarkan, atau kita baca nih, 1 Korintus 10 ayat 6. Semuanya ini terjadi. Contoh bagi kita untuk mengingatkan kita supaya dan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka berbuat. Iya, jadi contoh. Ya, baca lagi. Ajaran berdasarkan ini. Sampai ini Gregoris menafsirkan tahun Mesir, Merah dan Tanah Perjanjian bukan hanya sebagai realitas masa lalu, tetapi sebagai kekembangan kondisi rohani jiwa. Nah, nanti kalau kamu baca buku dia The Life of Moses, kisah kehidupan Musa, ya, kejadian Firaun, Mesir, Laut Merah, ini gambaran kondisi rohani kita. Mesir itu gambaran perbutakan terhadap dosa. Nah, Firaun ya kan? Laut Merah itu apa? Tadi menyeberang Laut Merah itu apa?
Baptisan, pembebasan oleh kasih karunia. Padang gurun itu apa? Kan setelah menyeberangi Laut Merah, bangsa Israel di mana? Padang gurun, belum langsung nyampe. Ya kan? Nah, padang gurun itu apa? Perjuangan. Jadi kalau kamu sedang melayani di gereja, mengalami suka duka, kesulitan, penderitaan itu kamu seperti Musa di tengah padang, atau mau langsung masuk tanah perjanjian? Hah? Artinya langsung mati, masuk surga. Hah? Siapa yang mau? Begitu di wisuda jadi pendeta, nggak mau ngalahin padang gurun. Saya maunya masuk tanah perjanjian, boleh, tapi mati. Selesai. Enggak ada yang mau kan? Harus masuk padang gurun. Artinya apa ini? Nah, jadi kamu membawa kamu dengan umatmu bersama masuk ke dalam pemurnian. Terus tanah perjanjian itu gambaran apa? Istirahat, istirahat akhir, istirahat akhir dalam Tuhan, bukan akhirnya ya. Ini salah nih, nyanyi nggak usah. Istirahat akhir di dalam Tuhan. Mau? Semua tentu mau kan? Nah, berjelilalah kita istirahat. Nah, tetapi kan kalau kamu nggak mau padang gurun tadi, ya langsung meninggal aja. Oke, baca lagi. Ini bukanlah lapisan imajinatif pada teks, melainkan cara penyanyian baku sendiri melakukan perjanjian lama. Memperlakukan, iya. Nah, ini ingat. Jadi kita bukan imajinatif yang liar ya. Kayak Firaun, Mesir, oh itu gambar dosa. Lalu padang gurun tadi lambang apa? Pemurnian, ya kan? Tanah perjanjian itu lambang apa? Masuk dalam kerajaan Allah. Jadi ini bukan satu imajinatif yang liar, tapi satu cara kita melihat perjanjian lama dari kacamata perjanjian baru. Paham nggak? Coba baca lagi. Dari dasar kalimat sini, Bapak-Bapak gereja juga memperhatikan apa yang kemudian dibedakan sebagai analogi. Bacaan yang menarik jiwa ke atas menuju partisipasi dalam hal-hal selanjutnya. Alegori menafsirkan peristiwa sebagai realitas rohani, analogi naik bersamanya. Ini tidak puas dengan instruksi moral atau korelasi doktrinal, tapi mencari transformasi jiwa. Kehidupan Musa Gregorius adalah contoh yang jelas dari budaya ini. Dia membaca kenaikan Musa di Gunung Sinai sebagai kenaikan jiwa yang berkelanjutan ke dalam misteri Tuhan. Kenaikan tanpa titik istirahat akhir, karena pengetahuan sejati tentang Tuhan tidak terbatas. Di sini tersirat hanya memberitahu kita apa yang harus dipercaya, yang menarik kita ke dalam misteri yang disimpulkannya. Baik alegori maupun analogi, dalam penggunaan statistik, berakar pada keyakinan bahwa Kristus adalah Dia yang mengungkapkan kitab suci, dan dalam membaca di dalam Dia berarti menghadapi kebenaran yang tersembunyi di balik hukum. Nah, ini kalau Smith bilang apa di sini? Saya ngajak kalian baca kitab suci sampai mana? Sampai level mana? Level mana? Yunani doang? Level Bapak gereja doang? Level moral doang? Tapi level anak? Iya, aku nggak bisa jawab sih. Ya udahlah, minggu depan ujian ya. Saya ragu nih kali ini. Ujiannya ini. Nah, apa? Level apa? Anagogi. Artinya apa anagogi? Hah? Iya, itu nggak baca itu. Anagogi itu berarti apa? Mencapai ke atas, ya, menarik jiwa menuju partisipasi dalam hal-hal ilahi. Jadi lebih dari sekedar moral atau doktrin, tapi transformasi jiwa. Contoh ini misalnya karya Gregorius dari Nisa, tulisannya tentang kehidupan Musa. Ya, nah, misalnya dia lihat Musa naik ke Gunung Sinai untuk terima Taurat Tuhan. Oke, ini kan satu peristiwa kan? Nah, sekarang kamu lihat dalam terang Kristus itu artinya apa?
Nenong, ini Musa suruh Tuhan naik ke Gunung Sinai, Nenong, untuk terima Taurat Tuhan. Nah, kamu baca itu dalam terang perjanjian lama, begitu kan? Sekarang kamu lihatnya dalam terang perjanjian lalu, makna rohaninya apa? Apa? Itu loh. Musa disuruh naik ke Gunung Sinai. Naik nih, bukan masuk ke hutan atau turun ke lembah, tapi naik ke gunung. Kenapa naik? Terus terima perintah Allah, hukum Taurat, 10 perintah hukum Taurat itu. Lalu Musa turun. Nanti ada peristiwa lagi. Mukanya apa? Terang. Ya kan? Kamu baca nanti kitab Keluaran kan seperti itu. Apa artinya ini? Nah, menurut Nisa apa? Ini gambaran apa? Jiwa kita cukup harus apa? Naik dalam misteri itu. Jiwa kita itu harus capai namanya teosis atau persekutuan tadi. Yang tadi dosa jadi retak, sekarang dinyambung. Oke. Nah, ini adalah kenaikan apa? Tanpa titik istirahat. Ya, karena pengetahuan sejati tentang Tuhan kan, nah dia naik, Musa bukan dapat makanan nih, atau bukan dapat apa ya, yang lain, dapat tongkat lah, atau dapat jubah lah, enggak, dia dapat apa? Pengetahuan. Nah, kita naik untuk apa? Biasanya kalau kita naik gunung kan untuk selfie ya, kan? Untuk di Instagram. Kamu naik kepada gunung, naik pada Tuhan tuh untuk dapat apa? Hmm? Iya, di sini. Itu dapat apa? Pengalaman sejarah teman-teman yang tidak pasti. Jadi kamu akan mengalami namanya istilahnya gnosis. Jadi kamu dapat gnosis. Itu bukan gnostik ya, tapi pengetahuan sejati tentang Allah. Jadi kehidupan kekal kita, kamu gak akan habis-habisnya mengenal Allah itu. Allah itu nggak akan habis diselami. Dia tanpa batas. Jadi nanti dalam gnosis, dalam teosis itu kita ngapain? Kita akan mengenal dia terus menerus tanpa akhir. Set ya. Kita tahunya dari mana? Tuhan sudah tunjukin nih sama Musa. Jadi waktu kamu baca Musa naik ke atas gunung Sinai dapat hukum Taurat, itu artinya apa? Kalau kamu cuma ngomong iya, Musa diperintahkan untuk dapat hukum Taurat supaya bangsa Israel ini gampang diatur, tidak jatuh dalam perzinahan, tidak jatuh dalam penyembahan berhala, supaya hidupnya benar, saling mengasihi, menghormati orang tua, ya kan, kayak gitu kan. Kalau kita cuma jelasin itu hanya moral. Nah, itu bukan bapak gereja yang ngajarin kayak. Tapi kalau kamu sudah belajar nih di kelas ini, nanti kamu khotbah Musa di atas gunung Sinai terima hukum Taurat, kamu cuma ngomongnya gitu. Udah, saya lempar HP sama kamu. Jelas. Ya, tapi harus kamu ngomong apa? Kamu harus ngomong apa sama jemaat? Iya, kamu harus ngomong bahwa hidup kita itu harus naik. Jiwa kita harus naik ke dalam misteri, mencapai namanya kesempurnaan, anagogi,
mencapai yang namanya kekudusan yang sejati. Tapi waktu kamu mengalami teosis, kamu akan terus apa? Bersekutu, mengenal Allah tanpa henti. Mendapat pengetahuan sejati tentang Tuhan yang tidak terbatas, tanpa batas. Jadi kamu mengenalnya nggak akan habis gitu. Kamu kalau baca Alkitab bisa habis. Tapi untuk mengenal Alkitab itu, mengenal Tuhan yang misteri itu nggak akan pernah habis. Sampai nanti kekekalan terus belajar tentang dia. Nggak akan pernah habis. Itu maksudnya Musa naik ke Gunung Sinai menerima hukum Taurat. Maksudnya apa? Kamu nanti akan mendapat apa? Pengetahuan sejati yang tanpa habis. Ngerti sekarang? Nah, itu satu contoh. Ya. Oke, lagi. Ya, kamu tadi baca sampai mana? Lanjut. Hah? Oh, udah selesai ya? Oke, ini yang dimaksud dengan kita membaca sampai anagogik. Jadi kita ditarik dalam misteri yang disingkapkan. Ya, Kristus adalah dia yang menyingkapkan kitab suci dan membaca di dalam dia berarti menghadapi kebenaran tersembunyi di balik huruf. Nah, ada dia di balik huruf itu. Ya, ada Kristusnya. Oke, coba baca generasi. Penting. Suaramu kok kayak gitu? Oh, serak ya. Udah nggak apa-apa. Stop aja. Dicatat bahwa bahkan mereka macam ya seperti Yohanes Chrysostomus tetap melakukannya melalui kisah belas kasihan Tuhan yang berlimpah yang melampaui makna yang hanya ditunjukkan di permukaan teks, makna yang lebih dalam. Misalnya dalam bacaannya tentang air bah, ia mengatakan jumlah hari air bah adalah tanda luar biasa dari kasih sayangnya, dan tujuannya adalah agar setidaknya beberapa orang bisa sadar dan melarikan diri dari kehancuran total. Penulis sumber menekankan bahwa ini sama sekali tidak ditunjukkan atau tersirat oleh bacaan harfiah tingkat permukaan dari air bah, melainkan hanya dipahami oleh orang yang telah bertemu Kristus dan membaca kembali kenyataan kasih sayang Tuhan yang diungkapkan Kristus ke dalam teks. Nah, ngerti gak kamu baca? Misalnya nih contoh, walaupun misalnya nggak se ekstrim Nisa ya, misalnya yang lebih modern itu Chrysostomos. Jadi ada moral, tapi dia ada tipologi, dia sangat seimbang. Ya, tapi saya lebih suka kayak baca Nisa, Origen, Cyril seperti itu ya, Agustinus yang langsung gitu. Oke, tipologinya langsung kelihatan. Misalnya tadi Musa naik ke Gunung Sinai, itu tipologi anagogik. Jiwa kita nanti akan mendapatkan pencerahan yang terus menerus tanpa henti, gitu kan? Nah, ini Kristostomo agak lain pendekatannya, dia lebih modern, lebih lembut, tapi tetap aja ada. Misalnya yang ngomong tentang air bah. Air bah tahu ya? Nabi Nuh kan? Tentang Nuh yang disuruh membuat batrah, ya, karena menghadapi air bah ini. Nah, kalau kita baca ceritanya tanpa lensa perjanjian baru itu kita akan ngomong apa? Ya moral lagi sekali lagi, ya kan? Kamu nggak ketemu Kristusnya di situ. Nah, tapi Kristostomo mengatakan apa? Ada nggak Kristus yang dia ada? Misalnya dia ngomong jumlah hari air bah itu apa? Tanda luar biasa dari kasih sayangnya. Ya, tanda luar biasa dari kasih sayangnya. Jadi dia dia nggak bacanya juga secara harfiah. Ini adalah kasih sayang dari Kristus. Ya, kalau kita ingat kisah air bah itu, lalu nanti ada merpati, ada kisah pelangi dan sebagainya. Itu semua nanti bisa dibaca dalam terang perjanjian Kristus itu. Ya. Oke, sekarang nomor 3 ya. Baca lagi, please stop.
kehilangan model membaca, sehingga model izin dari partisipasi ke kemurnian, bahkan kemurnian. Bahkan ketika isi kitab suci ditegaskan dengan benar, ketika kita mengatakan bahwa Kristus adalah pusatnya, bahwa perjanjian lama dan perjanjian baru adalah satu, masih ada masalah yang lebih dalam, model membaca. Kitab suci bukanlah sekedar teks yang dianalisis atau dikuasai. Ini adalah misteri ilahi, dan seperti semua misteri, membutuhkan jenis orang tertentu untuk menerimanya. Gereja mula-mula tidak membaca kitab suci sebagai pengamat yang terpisah, tetapi sebagai orang-orang yang sedang dibentuk dalam kehidupan yang disingkapkan teks itu sendiri. Seseorang harus dibentuk ulang secara rohani untuk memahami maknanya. Nah, makanya ini kalau poin 3 ini kan dari Smith itu saya ajarin kalian ini apa? Tapi kalau tadi poin 2 ini tipologi, ya kan? Poin 2 itu tipologi, poin 1 ini harus mencari yang namanya apa? Kacamatanya. Ya kan? Ini poin 1 ini kan saya sudah ajarin tentang sifat dari kitab suci, ada 2 natur. Sifat ilahi dan sifat manusiawi. Nah, kalau poin 2 ini kan tentang noetik ya. Baca dalam terang perjanjian baru atau Kristus dengan tipologi atau alegoris. Nah, poin 3 ini sebetulnya saya sudah ajarin kalian. Jadi baca kitab suci itu nggak cukup tadi. Oh iya, tahu ini tentang Kristus dan sebagainya. Nggak cukup. Kamu harus juga apa? Yalah, itu poin 2 tadi. Ya, maksudnya apa itu? Kamu baca kitab suci itu, kan waktu itu Ware bilang ya, harus secara apa juga? Christ Center, tadi poin 2. Eklesial ya kan, itu. Tapi juga, apa tadi? Personal. Jadi kamu baca, ini kamu sedang dibentuk dalam kehidupan yang sedang disingkapkan teks itu sendiri atau kitab suci itu. Seseorang harus dibentuk ulang secara rohani untuk memahami maknanya. Jadi kitab suci ini ya, kayak kamu bangsa Israel. Sekarang bangsa Israelnya bukan mereka, tapi siapa? Kamu. Misalnya kita baca apa lagi secara personal. Nah, kita terlibat di dalamnya. Ya, Adam yang jatuh, ya kita yang jatuh ini. Jadi bukan orang lain. Maria yang mengandung Kristus. Kamu sekarang mengandung Kristus. Nah, jadi kita diajak berpartisipasi ke kemurnian. Jadi kamu juga terlibat atau berpartisipasi. Nah, ini baca Alkitab secara apa? Person. Nah, ini saya ingatkan lagi gitu ya. Oke. Terus? Inilah mengapa seperti yang dikatakan gereja Mungkin Bapak-bapak gereja menekankan prinsip konsonans interpretatif. Menurut Santo Gregorius, sang teolog, komentator Alkitab adalah seorang imam yang diizinkan masuk ke kuil dan semakin dalam masuk ke area suci, semakin mendesak kebutuhan akan kemurnian dan ketajaman. Iya, jadi makin kamu baca sampai ke level anagogik, itu bukan cuma buat orang lain loh. Kamu khotbah itu buat siapa? Kamu makin masuk ke dalam bait Allah tadi, makin harus menuntut apa? Kemurnian hati dan ketajaman pikiran. Itu buat kamu. Kamu harus makin suci. Ya, makin tahu kebenaran, tapi makin suci, seperti anugerah yang suci itu. Terus? Kedua hal ini, kekuatan modal dan intelektual, dianggap sebagai karunia penting yang tidak boleh diabaikan. Jika tidak ada dalam karya penafsir,
Tindakan keimamatan dalam menafsirkan Alkitab akan menjadi penodaan. Atau sacrilege, ya. Nah, jadi kita butuh apa? Kamu harus butuh ketajaman pikir, tapi juga kamu harus murni hati. Kamu baca kitab suci, ya, itu benar-benar harus tajam berpikir. Pikir yang tajam. Jangan sembarangan khotbah. Cari sampai level 4. Tapi sisi lain, harus moral, kemurnian hati. Intelektual oke. Kayak tadi saya bilang, intelek oke. Tapi hatinya juga suci. Nah, makanya sulit. Ya. Kamu kalau jadi pengkhotbah di gereja, kalah dengan orang awam yang khotbah, malu gitu. Kamu harus 3 atau 4 kali lebih baik daripada mereka yang awam. Sekarang banyak loh. Apalagi nanti AI itu muncul. Itu gereja di Jerman ya, gereja Lutheran, itu udah dengar khotbahnya lewat AI, gadis robot. Benar-benar ditayangin pakai LCD, yang khotbah itu perempuan. Tapi itu AI, bukan orang nyata. Khotbahnya bagus kok. Waduh, keren banget. Diisi tipologi bisa nggak? Bisa. Namanya AI. Dia cari apa aja bisa. Mau model khotbah yang gimana pun bisa. Mau yang lucu-lucu, sampai yang serius, yang dalam seperti ini juga bisa. Karena dia, robot itu tadi saya bilang, punya AI itu punya kepala. Tangan, wah apalagi. Ya kan? Dia nyiapin khotbah, 5 menit aja selesai kan? Kamu mungkin berjam-jam, berhari-hari. Benar nggak? Tapi apa kelemahan mereka? Mereka nggak punya hati, nggak punya kemurni, tapi hanya punya apa? Kerajaman pikir, tidak punya karena robot gimana punya hati? Hanya manusia yang punya. Benar nggak? Nah, makanya ya kalau hanya mau lihat ketajaman pikiran, ya, tapi bukan berarti saya suruh kalian pakai AI ya. Tapi maksudnya kita harus tajam pikiran. Ini kata mungkin. Karena kamu makin masuk ke dalam kuil, semakin dalam masuk ke area yang kudus, maka dibutuhkan apa? Kemudian hati dan ketajaman pikiran. Jadi nanti kalau kalian khotbah pelayanan di gereja, khotbahmu harus yang tajam. Jangan yang biasa-biasa. Tapi kemurnian hati juga. Nah, itu. Ya kadang-kadang saya malu. Ini misalnya nih, pesan soteria saya. Saya lihat yang datang khotbah misalnya ya. Orang-orang awam nggak belajar teologi gitu loh. Kenapa gitu? Kok mereka bisa nyampe ini tuh lebih bagus daripada yang belajar teologi. Nah, ini otokritik buat kita. Ya, kita harus punya effort, usaha yang lebih daripada mereka. Misalnya kalau nanti kalian pelayanan di gereja, dikasih khotbah nih ya. Nah, itu benar-benar harus tajam. Benar-benar bagus. Kasih pakai supaya tajam caranya gimana? Kamu jangan hanya mau moral, tapi harus sampai orang itu menemukan Kristusnya. Nah, pakailah cara ini.
Jadi dua nih, intelektual tajam tapi murni hati. Oke, coba Marsha baca. Dengan kata lain, Yang kata lain tentang interpretasi karena sifat estetik atau estetikal untuk membaca dengan benar seseorang harus masuk ke dalam keputusan hal yang sedang dibahas. nah makanya itu tadi personal ya. Kamu baca apapun dalam perjanjian lama, misalnya kisah Yunus. Jadi Yunus yang di perut ikan 3 hari 3 malam itu kisah tentang siapa? Ya kamu juga. Oke? Terus? Di Gregorius kitab suci ini adalah kuil atau tempel dan masuk ke dalam kuil itu tertawa perkembangannya yang lebih dalam pada mereka yang Nah, jadi kalau kamu baca kitab suci, ini bukan catatan tentang yang benar, yang salah, yang kudus, yang tidak kudus ini ya. Yang haram, yang halal, bukan soal itu kitab suci. Tapi soal kamu baca kitab suci berarti kamu masuk ke dalam kuil, dalam bait Allah. Ya, seperti Musa disuruh melepaskan sandalnya dengan tanah yang kamu injak itu. Melepaskan kasut. Nah, kasut itu apa? Simbol dari kalau kita pakai sepatu kasut ini namanya melindungi kita dari kotor. Kotor-kotor itu harus dibuang. Cuci tangan, semuanya baru makan. Itu mengajarkan apa? Kita masuk ke dalam kuil yang suci, maka kita juga harus suci. Oke, jadi nggak cuma pintar khotbah, tapi juga hidupnya mesti suci. Pintar bisa, tadi kayak saya bilang AI ya, itu jauh lebih pintar dari kita. Tapi mereka nggak bisa suci, nggak bisa jadi contoh teladan. Nah, manusia bisa karena mereka jadi contoh jadi teladan. Ya, cuma problemnya adalah teologi ini lebih berat. Nah, jangan sampai kamu nanti ya, kamu yang belajar teologi, tapi khotbahmu itu kalah sama dalam pengertian kalah itu dalam pengertian kamu apa lah ya kalah apa istilahnya lah ya. Jadi bukan lomba, tapi eh, kamu nggak menyampaikan dalam seperti malah nanti yang nggak belajar teologi malah yang dalam. Kamu yang belajar teologi biasa-biasa aja. Nah itu yang saya nggak mau. Ya. Jadi saya memang mau serius siapin kalian yang nanti bisa itu paling tidak lah ya. Kita punya satu gereja di sini namanya TCL. Ya. Jadi challenge kita gimana itu ada lulusan di sini yang bisa khotbah di sana. Nggak lagi orang-orang awam. Jadi Pak Yason itu punya SDM yang cukup dari mahasiswa yang bisa ngomong. Ya memang harus belajar. Ya, tapi bisa tajam berpikir. Yang punya materi yang bagus, bahan yang bagus. Nah, sehingga nanti yang datang khotbah itu bukan lagi tukang WL lah, tukang tour guide lah yang datang, atau pengacara lah yang datang khotbah, bukan mereka-mereka lagi. Tapi ada juga dari soteri. Nah, ya tapi gitu, harus punya ketajaman berpikir. Ya, kayak gitu saya latih kalian di kelas. Ya, tajam berpikir, orang ngomong apa kamu nyambung. Ditanya bisa jawab. Ayo. Nah, siapa yang bisa tajam berpikir ya, nanti dilatih sama. Jadi nanti yang khotbah itu bukan cuma
orang-orang awam. Ini dari teologi benar. Nah, saya harus siapin SDM-nya nih, orangnya ini siapa di kelas ini. Ya, yang kalau ngomong itu jelas, artikulasinya jelas, pikirannya tajam, sehingga jemaat itu nggak ngantuk. Ngomong mungkin tentang, misalnya kamu bahas tentang apa tadi, misalnya ini, Musa naik ke Gunung Sinai. Kamu bisa mengartikulasikannya, dapat tuh terang Kristusnya, kamu bisa nyampein. Research-nya ada, ya, kutipannya ada, susu, kamu bisa. Nah, itu yang saya kepingin. Sehingga kita di sana itu nggak cuma backup dari belakang. Walaupun itu pemain, tapi di belakang. Ya, kalau di sepak bola itu yang main pemainnya. Tapi sebenarnya pelatih juga pemain nggak? Asisten pelatihnya pemain nggak? Pemain, cuma nggak tampil, ya kan? Oke, nah, saya sekali, kalian tampil, pemainnya di depan. Nggak cuma jago kandang khotbah di sini soal. Ya, nah, challenge kita itu ke situ. Ya mungkin kalau khotbah-khotbah di gereja-gereja lain, tapi sulit itu. Nah, saya sudah bilang sama Pak Yason, kan ada supaya bisa di training, dilatih. Ya. Ya, tapi saya juga takut. Yang khotbah siapa? Hartono. Langsung drop jemaatnya 50% nggak ada. Karena apa? Karena Hartono dikasih khotbah nggak tahu ngomong apa. Ngomong tentang janda pula, ya kan? Iya. Ya. Jadi kita harus jadi pemain juga. Bukan cuma jadi tukang munggut bola doang. Oke. Oke, kita baca lagi ini ya. Siapa ini? Ini juga merupakan keyakinan Eugen yang bersikeras bahwa kasih bergantung pada firman Kristus. Menurutnya, hanya orang yang menjadi satu murid yang kasih Yesus, bersandar di dalam Kristus dan berdiri di atas salib, yang dapat memahami kitab suci. Tugas eksegesis bukan hukum yang terampil, tetapi hukum yang diputuskan. Sanctified. Hanya orang yang telah mengalami pemurnian dan nafsu atau passion yang belum telah mulai dilahirkan oleh kasih karunia dapat melihat apa yang tersembunyi di balik seluruh teks. Seperti yang dia tulis, seorang harus menjadi sesuatu yang melalui memahami melalui. Nah, akhirnya sang pengkhotbah, sang eksegesis itu sendiri, dia jadi seperti apa? Jadi kamu baca Yohanes, kamu jadi seperti Yohanes. Ibaratnya kayak kamu yang nulis nantinya. Kamu baca tentang kitab Musa, kamu jadi seperti Musa. Musa dikuduskan, kamu juga ikut. Jadi kayak kamu melebur di dalam teks itu. Seseorang harus menjadi sesuatu yang ilahi untuk memahami hal-hal yang ilahi. Ya, jadi kalau kamu baca Musa tapi nggak jadi Musa, ya kamu nggak ngerti apa yang Musa tulis. Ya. Kamu mau mengenal Kristus tapi nggak jadi seperti Kristus, kamu nggak mengenal hatinya. Contoh lah, kamu kalau mau mengenal Hartono, nggak cukup hanya dari fisiknya aja. Ya kan? Atau kamu punya pacar nih, mau mengenal pacarmu, hanya cukup dari kantongnya, duitnya, enggak. Atau dari fisiknya yang keren-keren, itu bisa palsu semua.
Ya, asal punya uang, yang jelek juga bisa jadi cantik. Yang giginya tongos juga bisa jadi rapi. Hidungnya pesek bisa jadi mancung. Matanya sipit juga jadi ya. Yang rambutnya botak juga bisa punya rambut gitu loh. Asal punya uang. Tapi itu bukan dirinya, bukan hatinya. Jadi kalau untuk ngerti, kamu harus ngerti apa? Hatinya. Jadi kalau kamu mau mengenal Kristus, nggak cukup lewat tulisan dia atau kitab suci itu. Kamu juga harus menjadi atau mengambil hatinya. Makanya digantung apa? Ada keintiman dengan Kristus. Ya kan? Nah, untuk mengerti Hartono itu apa? Nggak cukup lewat tulisan dia, kata-kata dia, itu semua bisa palsu. Bahkan tindakannya juga bisa palsu. Pura-pura sayang, ya kan? Padahal nggak sayang. Gitu. Oke? Katanya lembut, manis, padahal ada udang di balik batu misalnya. Iya. Lalu tulisannya bisa bagus banget. Lah, padahal itu pakai AI misalnya. Nah, itu semua bisa palsu. Tetapi yang nggak bisa dipalsuin apa? Hatinya. Jadi kalau mengenal Hartono, nggak cukup cuma lewat wajahnya. Ya, harus hatinya. Sama nanti kalau kalian punya pacar, atau sekarang sudah punya, ya, saya tahu lah kalian semua udah punya lah di sini. Cuma nggak di sini aja orangnya. Ya. Nah, cari hatinya. Oke? Kamu harus tahu hatinya apa. Nah, sama seperti ini. Kamu mau mengenal Kristus, hatinya apa? Ya, generasi. Hatinya happy apa? Misalnya. Ya, setiap saya kuliah selalu duduk bersama gitu. Ya. Saya tahu cuma saya nggak mau ngomong gitu. Ya, jangan sampai didenda ini. Oke. Jadi maksud saya adalah ini satu contoh, kita nggak bisa mengerti kitab suci itu kalau hatimu tidak jadi seperti itu. Kamu khotbah tentang kasih, itu akan hambar kalau hatimu nggak ada kasih. Nah, gitu. Itu simpelnya ya. Oke, coba baca lagi. Jiwa ke atas, kuat, tapi kenaikan itu tidak dapat mulai sampai jiwa berpaling dari nafsu yang menyimpang, melakukan penglihatan diri. Dan kehidupan Musa, jalan sejarah Musa menjadi gambaran gerakan jiwa yang berkelanjutan dalam misteri ilahi yang memerlukan pencerahan atau illumination dan transformasi. Tujuan akhir kitab suci bukanlah menyampaikan ide, melainkan memimpin pembaca ke dalam Tuhan. Nah, itu dia. Tujuan kita adalah kamu menyampaikan khotbah itu bukan cuma menyampaikan ide kamu, atau supaya kamu tuh kelihatan tadi tajam berpikir, tapi juga apa? Murni hati. Bisa memimpin orang itu masuk ke dalam, memimpin jiwa ke atas. Kita memimpin pembaca ke dalam Tuhan. Ini Nisa itu mengatakan dalam bukunya Kehidupan Musa itu apa? Perjalanan sejarah Musa menjadi gambaran gerakan jiwa yang berkelanjutan ke dalam misteri ilahi yang memerlukan pencerahan dan transformasi. Seperti bangsa Israel dari mental budak, jadi sekarang apa? Mereka menyembah ya Yahweh. Itu perubahan dahsyat. Ya, yang mental budak, yang menyembah berhala, bahkan mereka di padang gurun masih menyembah lembu dan sebagainya. Sekarang harus mengalami transformasi menyembah Allah. Oke, terus lagi. Lagi dunia modern dan dengan sikap kemudian dan ini literalisme, reduksi seks kepelajaran, moral tingkat. Nah, itu yang saya nggak mau terjadi di sekolah ini. Ya, makanya saya pegang itu eksegesis ini. Oke. Pelajaran literasi oke. Studi teks oke. Tapi tidak boleh direduksi hanya sampai tingkat moral. Ya. Harus memunculkan apa?
kerendahan hati, pemurnian, dan partisipasi. Partisipasi itu kamu ngerti nggak di sini? Kamu baca tentang Musa, kamu jadi seperti Musa. Itu kamu partisipasi. Kamu baca tentang Daud, kamulah Daudnya sekarang. Kamu baca Mazmur, kamulah Daudnya. Kamu baca Matius, Injil Yohanes, nah, kamulah di situ pemainnya, aktornya. Kamu baca tentang Paulus, kamulah jadi Paulus. Nah, kalau kamu jadi ambil hati ya Paulus jadi Paulus, kamu jadi ngerti apa isi hati Tuhan itu. Oke, itu partisipasi. Terus Stoicisme sepenuhnya mengabaikan Tuhan dan berfungsi dengan analisis. Bagi yang menjauhkan pembaca dari histori, posisikan mereka sebagai penonton atau bukan peserta. ya itu tadi. Jangan jadi penonton, harus jadi pemain. Lagi. Memberikan model membaca bukanlah segala dalam memberikan kehidupan. Agar mereka membaca sebagai orang masih yang sabda dan sebagai orang-orang yang menyertainya. Suci bukanlah objek statis untuk benda. Dia adalah suara yang hidup dan berbicara paling jelas kepada mereka yang kemudian telah diselaraskan dengan kehidupan dia yang ditetapkannya. Iya. Jadi ini bukan sekedar metodenya yang kita ganti, tapi ini juga memulihkan kehidupan. Ya, sebab kitab suci itu bukan objek ini ya. Bukan objek statis, tapi untuk dibedah, ya, untuk dieksegesis, tapi apa? Suara yang berbicara paling jelas pada kita yang hidupnya telah diselaraskan dengan kehidupan dia yang disingkapkannya. Terus? Seperti yang ditulis oleh Santo Paulus, kami memiliki pikiran Kristus dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 15. Dan pikiran pronema ini bukanlah pikiran yang cerdik atau mengontrol. Ini adalah pikiran orang yang tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai sesuatu yang harus dipertahankan, tapi mengosongkan dirinya. Dari taat sampai mati dalam Filipi pasal 2 ayat 6-8. Tafsirkan kitab suci dengan benar dalam mengambil pikiran yang sama. Ini rendah hati, mengosongkan diri, menyerahkan diri sepenuhnya kepada kehendak Bapa. Mereka yang membaca dengan cara ini bisa dibilang secara kusifon berbentuk salib yang dapat mulai memahami apa yang dilakukan kitab suci. Iya. Jadi mental kita ya, jiwa kita di dalam membaca kitab suci itu apa tadi? Rendah hati, mengosongkan diri, menyerahkan diri sepenuhnya kepada kehendak Bapa. Artinya kamu harus bisa menangkap fronema, hatinya Kristus itu. Kami memiliki pikiran Kristus. Nah, pikiran di sini nous. Ini bukan pikiran kerja otak, ya. Tetapi ini pekerjaan nous atau intelek. Fronema itu. Fronema itu tadi kacamatanya. Ya. Nah, jadi kalau dengan kacamata rendah hati, mengosongkan diri, menyerahkan diri sepenuhnya kepada kehendak Allah, fronemanya itu, maka kamu bisa belajar kitab suci. Tapi kalau kamu belajarnya dengan curiga, ini kitab suci ini banyak salahnya nih. Ya, kamu nggak dapat fronemanya itu. Kamu baca dengan curiga, kamu baca cuma menemukan kesalahan. Ya seperti yang dilakukan misalnya orang-orang dari agama seberang itu. Mereka baca nggak? Punya nggak kitab suci kita? Punya. Baca nggak? Punya. Bahkan ngerti Yunaninya. Ya, ustadz-ustadz itu jago-jago. Tapi mereka bacanya bukan dengan kacamata Kristus, karena mereka nggak menganggap Kristus itu juru selamat, nggak mengenal Kristus itu siapa. Jadi bacanya cuma apa? Paling bagus ya moral, kalau enggak ya cuma cari-cari kesalahan Alkitab kita. Sama seperti kamu baca kitab sucinya mereka, Al-Quran misalnya. Hah? Ya kan? Kita cuma bacanya paling untuk cari-cari kesalahannya aja. Atau untuk menjatuhkan. Kenapa? Karena kita nggak punya fronemanya mereka juga. Dan kita ngapain? Kita baca Al-Quran itu ya sebagai pengetahuannya, kita nggak bisa menemukan apa-apa di situ.
misalnya. Ataupun kitab-kitab agama lain, misalnya Tripitaka dan sebagainya. Itu jadi semuanya just moral gitu. Karena nggak ada Kristusnya. Kitab suci apapun di luar perjanjian baru, perjanjian lama itu nggak ada Kristusnya. Dalam arti gini ya, Kristus yang salib dan bangkit. Ya. Oke, sekarang yang keempat, terakhir. Baca lagi, Mas ya. Misalkan teologi sendiri relatif from scripture. Dari perubahan hidup ke abstraksi proposisional, semua distorsi yang telah kita periksa sejauh ini salah memahami urutan kitab suci. Dalam membaca hubungan antara perjanjian lama dan baru, dan kehilangan model membaca yang tepat, berkumpul dalam satu kesalahan terakhir, dan mungkin yang paling serius. Misalnya teologi dan kitab suci itu sendiri. Bagi banyak orang saat ini, teologi telah menjadi aktivitas urusan kedua, serangkaian pernyataan sistematis yang dibangun berdasarkan kesimpulan yang diekstraksi dari teks Alkitab. Kitab suci direduksi menjadi gudang proporsi doktrinal, dan teologi menjadi struktur rasional yang dibangun di atas fondasi tekstual itu. Iya. Nah, ini kesalahan yang paling yang parah juga adalah memisahkan teologi dari kitab suci itu sendiri. Ibaratnya gini, Alkitab itu cuma gudang menghasilkan teologi. Nah, setelah teologi dihasilkan, dia udah Alkitab dibuang. Enggak seperti itu. Ya. Artinya kitab suci direduksi jadi gudang doang. Nanti kalau perlu apa tinggal ambil dari gudang. Bukan seperti itu. Ya. Coba baca lagi. Namun Alkitab tidak pernah baca sebagai tentang kebenaran abstrak. Tujuannya bukan untuk memberi kita katalog, atribut ilahi atau definisi metafisik. Kitab suci bukanlah sebuah sistem, melainkan sebuah kosmos. Seperti yang ditulis oleh Maximus Mark-Iman, firman Allah menjadikan dunia Alkitab sama seperti dia menjadikan Alkitab dunia. Artinya, kitab suci tidak terpisah dari tatanan ciptaan maupun dari firman melalui siapa segala sesuatu diciptakan. Ini adalah dunia simbolis, penuh dengan kehadiran Kristus, dan tujuannya bukan untuk memberitahu kita tentang Tuhan secara abstrak, melainkan untuk memimpin kita ke dalam kesatuan dengan Dia. nah, itu dia. Jadi kitab suci itu bukan cuma bahan untuk menghasilkan teologi. Salah. Kitab suci itulah teologi. Artinya apa? Inilah teologinya itu apa? Teologi ini adalah satu dunia simbolis. Teologi inilah yang penuh kehadiran Kristus yang memberitahu kita tentang Allah yang abstrak, bahkan memimpin kita untuk bersatu di dalam Dia. Jadi kitab suci dan teologi itu sama. Ya, terus Struktur simbolis kitab suci yang diberikan Irenaeus, ketika dia mengkritik kaum Gnostik karena menata ulang teks sesuai dengan visi mereka sendiri. Dalam Against Heresies, dia menulis bahwa kitab suci seperti mozaik yang terdiri dari banyak batu kecil. Batu ini dapat disusun dengan benar dari wajah seorang raja atau dengan menipu menjadi gambar rubah. Perbedaan antara dua susunan itu bukanlah pada bahan-bahannya, melainkan pada visi dari orang yang menyusunnya. Hanya mereka yang mengenal raja yang mengenalinya dengan nama, telah menerima roh dan masuk ke dalam tubuhnya. Raja yang dapat menafsirkan bagian-bagian itu dengan benar dan menyusun gambar yang selalu dimaksud. Oke, ini bagus ya. Irenaeus mengambil kitab suci itu seperti mozaik. Mozaik itu tahu ya, kayak batu-batu kecil. Kita bisa susun apa aja. Mau jadi gambar rubah bisa, atau mau susun jadi gambar raja bisa, ya kan? Saya kasih kalian mozaik, ayo buat, tergantung kamu mau bikinnya apa. Nah, ini tergantung visi dari orang yang menyusunnya. Kalau kita nggak mengenal Kristus, ya kita akan, gimana kamu menyusun wajahnya? Ya, gitu kan? Nah, tapi kalau kamu mengenali Dia, kamu tinggal nyusun bagian-bagian itu jadi gambar Dia. Nah, gitu kata Irenaeus ya. Terus Dalam terang ini, teologi tidak dapat menaruh pengetahuan spiritual. Seorang harus terlebih dahulu mengenal Kristus, bukan dalam arti pemahaman intelektual, tapi dalam arti pribadi dan gerejawi, yaitu bersatu dengannya. Seperti kata Irenaeus, aturan iman atau rule of faith yang diturunkan dari kitab suci melalui analisis.
Itu adalah lensa yang melaluinya kitab suci menjadi dapat dipahami. Teologi bukanlah tindakan mengekstraksi makna dari teks suci ini, adalah tindakan memandang mozaik belajar, mengenali wajahnya dan kemudian mengartikulasikan apa yang telah dilihat. Ini adalah buah dari penglihatan, bukan deduksi. Nah, ini ngerti nggak? Jadi bukan berarti kitab suci itu kita gali, lalu dapatlah, oh ini teologinya. Ya. Jadi teologi itu bukan tindakan mengekstraksi makna atau mengambil makna dari kitab suci. Tapi kitab suci itu seperti mozaik yang kita tuh mau susun, mengenali wajahnya, kemudian kita mengartikulasikan, menafsirkan apa yang telah dilihat. Jadi ini adalah buah dari penglihatan, bukan deduksi argumen. Nih, oh, saya ambil potongan mozaik ya, potongan kisah Musa. Itu mozaik. Kisah Adam, satu mozaik. Kisah apa lagi? Nuh. Yakub, mozaik. Yusuf, mozaik. Menara Babel, satu mozaik. Apa lagi? Kisah kerajaan Israel, bangsa Israel, satu mozaik. Kisah Daud, nabi-nabi banyak nih. Apalagi? Kisah apa lagi? Yunus. Oke? Ini kan semua batu-batu kecil kan? Nah, terus saya ambil Musa. Cukup Musa bisa menyusun jadi wajah Kristus? Nggak bisa. Kamu butuh kepingan yang lain. Nah, inilah yang kamu harus susun menjadi wajah Kristus. Jadi, kisah Yunus, kisah Musa, kisah Adam, kisah Nuh, kisah apalagi Menara Babel dan lain-lain itu adalah apa? Mozaik yang nanti kamu susun supaya kamu bisa melihat, ya, melihat semuanya. Oh, jadi seperti ini rupanya ya, mau melihatnya. Nah, vision itu melihat itu. Aturan iman tidak diturunkan dari kitab suci melalui analisis. Itu ada lensa yang melaluinya kitab suci dapat. Teologi bukanlah tindakan mengekstraksi makna dari teks kitab suci. Jadi supaya bisa menyusun batu-batu ini, ya, bisa menyusun batu-batu ini, karena jadi wajah Kristus. Nah, kamu harus mengenali dulu, terlebih dahulu mengenal Kristus. Sama kayak saya suruh kamu pahat patung Liberty, tapi kamu nggak pernah lihat patung Liberty, nggak pernah kenal Liberty itu apa, bisa? Kamu tahu dulu, lihat dulu fotonya. Nah, seperti itu. Oke, baca lagi. Bila mengapa beberapa gereja tidak pernah menyimpan suci terpisah dari gereja, tidak pernah berteologi terpisah dari kehidupan doa dan partisipasi dalam misteri. Orang yang berbicara tentang Tuhan tanpa mengenal Tuhan melalui kehidupan Kristus, dalam roh ibadat orang yang menata ulang batu tanpa mengetahui wajah yang seharusnya dipakai. Nah, jadi kalau kamu misalnya ya, kamu mau berteologi tapi tidak mengenal Kristus, ya kamu tahu kisah Musa, tahu kisah Daud, tahu kisah Yunus, kisah Esther, kisah Nabi ini, kisah Daud, Abraham, Yakub, semualah kamu tahu. Terus kamu berteologi di situ, cukup? Enggak. Kisah-kisah itu kamu harus buat jadi apa? Kisah-kisah itu harus apa?
Nah, maksudnya apa? Kisah-kisah itu kamu harus jadikan itu apa? Mengetahui wajah yang harusnya disini. Jadi itu kamu bisa susun jadi mozaiknya mozaik Kristus. Untuk itu kamu harus kenal dulu. Nah, bagaimana mengenal Kristus? Lewat gereja, doa, partisipasi dalam sakramen. Ya. Jadi teks mungkin ditangani dengan terampil. Tapi gambar yang terbentuk akan salah. Sama kayak tadi, kamu punya banyak batu nih. Kamu mau susun jadi apa? Tergantung kamu. Ya. Kalau kamu nggak mengenal wajah Kristus, bisa nggak kamu susun jadi wajah Kristus? Nggak bisa. Oke, coba lagi. Ya, tentang kembali teologi dan tapi tidak hanya menekankan lebih banyak ayat Alkitab dalam pesan teologis. Ini adalah membuktikan kosmos simbolis kitab suci sebagai realitas yang hidup dan sakramental. Ini adalah kembali ke kondisi pengenalan atau recognition, mata hati yang dibuka oleh Roh untuk melihat dalam teks wajah Tuhan yang disalibkan dan bangkit. Hanya dari penglihatan inilah teologi dapat berkembang. Iya. Terus simpulan? Simpulan kembali kepada sabda yang hidup, kita mulai dengan lain provokatif. Kita tidak lagi tahu cara membaca kitab suci sepanjang jalan kita telah melihat bahwa kehilangan ini bukan sekedar teknis atau akademis, tetapi spiritual. Kita salah memahami sifat teks pembacanya secara berurutan dari salib. Kita mendistorsi hubungan antara perjanjian lama dan baru, memperlakukan perjanjian lama sebagai pusat daripada disikapkan dalam Kristus. Kita kehilangan model membaca mendekati kitab suci bukan dengan pikiran Kristus, tapi dengan sikap mengontrol, menganalisis atau melepaskan. Nah, jadi analisis itu kadang-kadang harus hati-hati. Menganalisis cenderung sangat western ya. Sangat tradisi barat itu detail. Ya saya juga pakai. Jadi akhirnya kita kayak mengontrol. Nah, itu kurang. Tapi kita harus mendekati kitab suci dengan pikiran Kristus yang tadi. Rendah hati, berpartisipasi, mengosongkan diri. Jadi jangan cuma analisis. Intinya gini, jangan cuma analisis intelek doang. Tapi hatimu tahu. Ya. Oke, terus? Dan kita memisahkan teologi dan teks, memperlakukan teks sebagai sumber proposisi daripada sebagai kosmos simbolis yang maknanya disingkapkan hanya kepada mereka yang mengenalnya. Iya. Sehingga Memulihkan kitab suci bukanlah hal yang pertama mengadopsi metode baru, melainkan menjalani perubahan pikiran atau metanoia. Kita harus kembali ke pronema atau pikiran sikap gereja kepada roh yang membuka kitab suci untuk mengungkapkan Kristus, dan kepada sikap mereka yang membaca bukan untuk menguasai teks, melainkan untuk dikuasai oleh sabda yang diucapkannya. Kita bukanlah buku tertutup, ini adalah kuil yang hidup dan ia membuka dirinya hanya kepada mereka yang masuk melalui kerendahan hati, ketaatan dan kasih. Kita harus belajar lagi untuk membaca bukan hanya tentang Kristus, tapi di dalam Dia dan melakukannya sebagai anggota tubuhnya, di mana gambaran sejati Raja diberikan. Iya. Hanya dengan demikian kitab suci dapat menjadi apa yang seharusnya selalu ada, tempat di mana Tuhan berbicara dan di mana kita belajar lagi, bukan hanya untuk memahami tetapi untuk melihat. Lalu apa implikasinya ini ya? Implikasi pertama dari argumen Smith adalah adanya panggilan yang besar untuk hikmah fundamental dalam cara kita mendekati dan membaca kitab suci di tingkat pribadi. Jika masalahnya bukan pada kurangnya metode atau alat analisis, melainkan pada asumsi dan kebiasaan pikir yang keliru, maka solusi utamanya bukanlah mengadopsi metode baru secara superficial, melainkan melalui metanoia, perubahan mendasar dalam hati dan pikiran. Oke, jadi setelah kelas ini, apa implikasi yang kalian pelajari selama ini? Setelah selesai kelas ini kan nggak ada eksegesis kedua, ketiga, keempat, nggak ada lagi nih. Saya nggak ngajarin lagi kalian cara baca kitab suci nih. Selesai nih. Ya. Kan dari Yunani, studi PL, studi PP,
eksegesis, teologi PB. Oke. Nah, nggak ada lagi nih cara ngajar kitab suci. Lalu apa nanti implikasi ke depannya akan kalian lakukan? Satu, bukan mengadopsi metode ini secara superficial, tetapi melalui metanoia, yaitu pertobatan dalam hati dan pikiran. Ini dulu, haknya dulu. Ya, terus. Ini berarti pembaca pribadi harus berhenti memperlakukan kitab suci sebagai sekedar teks kronologis, sumber data untuk abstraksi teologis, atau objek analisis yang terpisah. Sebaliknya, membaca harus menjadi tindakan partisipasi dan hubungan hidup dengan firman atau logos yang adalah Yesus Kristus. Nah, jadi yang pertama apa? Kamu baca kitab suci, berarti kamu apa? Stania, apa? Hah? Kamu harus apa itu yang saya garis biru itu? Apa? Iya, berpartisipasi dan perjumpaan yang hidup dengan sang logos itu, yaitu Kristus itu. Yang kedua, baca. Yang ketika membaca pribadi harus konsentrasikan secara mendalam dengan praktek asketis, doa dan pemurnian diri, bertujuan untuk membentuk pembaca agar Kristus atau memang yang rendah hati dan memusahkan diri sehingga mampu melihat realitas ilahi yang terselubung dalam teks. Iya, jadi kamu bacanya itu ya, Alkitab itu seperti kayak mozaik. Kamu ngerti ini batu apa, ukurannya apa, dan batu yang ukurannya besar, ukurannya kecil, bentuknya seperti ini. Kamu ngerti semua. Tapi kalau kamu nggak punya mata melihat apa yang mau kamu bentuk, maka bisa aja kamu bentuknya jadi binatang, kamu bentuknya jadi rumah, padahal bukan itu. Kamu harus bentuknya jadi apa? Batu-batu ini, wajah Kristus. Tapi karena kamu nggak pernah melihat realitas ilahi yang terselubung itu, kayak tadi dua orang di Emmaus itu, mereka bisa melihat itu Kristus? Enggak. Jangan-jangan kita juga seperti itu. Ya, oleh sebab itu gimana supaya kita bisa melihat? Supaya kita bisa membaca Alkitab lalu melihat Kristus. Sehingga mozaik ini, batu itu kamu bisa kumpulin, bisa membentuk wajah Kristus. Bagaimana caranya? Nah, kamu baca Alkitab nggak cukup, harus diintegrasikan dengan apa? Doa dan diri supaya mendapat apa? Sehingga kamu bisa lihat, ujungnya nanti bisa lihat. Melihatnya itu yang penting. Kamu baca kitab suci, kamu nggak cuma lihat itu bahasa Yunani, bahasa ribet lah, apa, ya. Tapi kamu bisa melihat, oh ini Kristus, wajah Kristus. Ya udah, aku ambil sepotong. Nanti baca lagi yang lain. Itu kayak mozaik, yang nanti kamu susun. Gitu. Ya. Habis ini, udah. Kamu baca, tapi integrasikan dengan baca, analisis itu Western. Easternnya apa? Statis, supaya kamu punya dengan pikiran itu kamu bisa dengan melihat maka kamu bisa menata hidupmu seperti Kristus. Mozaik ini siapa? Misalnya kisah Musa ini kisah siapa tuh? Bukan batunya Musa lagi, batunya kamu nih. Kisah Yunus, kisah Adam, kisah Abraham, kisah Yakub, kisah Paulus, kisah Petrus, kisah Yohanes. Itu akhirnya jadi kisah siapa? Kamu, karena kita harus berpartisipasi tadi kan. Kisah kamu. Nah, sekarang kamu mau bentuk dirimu dengan batu-batu itu membentuk siapa? Wajah Kristus atau wajah yang lain?
atau objek lain. Supaya kamu bisa membentuk wajah Kristus, caranya gimana? Baca plus tulis. Oke, terus. Dan teologi yang dihasilkan dari bacaan seperti kelihatan menjadikan proses psikologi dan kalkulasi dan visi dan pengalaman hidup Allah yang diperoleh melalui perjumpaan dalam peran Kristus dalam. Iya, sehingga kamu cuma nggak dapat teologi yang kering gitu ya, proposisi yang kering, gitu. Tapi dapat penglihatan, gitu ya, visi. Yang kedua, Aplikasi kedua meluas kesadaran nasional dan institusional, khususnya bagi gereja dan pendidikan teologi. Pemahaman yang benar tentang kitab suci hanya dibuktikan di dalam Kristus dan di dalam Tuhan kita, maka gereja memiliki peran krusial dalam memberikan cara membaca yang produktif. Ini berarti gereja tidak hanya mengajarkan apa yang dikatakan kitab suci, tapi juga bagaimana cara membacanya, yaitu melalui tradisi penafsiran Bapak Gereja atau teologi, alegori, atau analogi yang berpusat pada Kristus. Dan dalam konteks kehidupan sakramental serta asketis komunitas beriman. Bagi pendidikan teologi, implikasinya adalah perlunya dari orientasi, kurikulum yang melampaui dominasi metode historis kritis, dan teologi yang sistematika yang terpisah dari spiritual. ya maka di sini kita belajar teologi plus spiritualitas. Baca Alkitab plus doa dan asketis. Nah, itu dia ya. Pendidikan Pendidikan teologi harus secara sadar mengintegrasi formasi spiritual dan asketis sebagai bagian tak terpisahkan dari studi biblical. Mengajarkan teologi sebagai visi yang dihasilkan dari perjumpaan dengan ilahi, dan menekankan bahwa pemahaman kitab suci adalah warisan komunal yang diwariskan melalui tradisi gereja yang hidup. Dengan demikian, memberikan kemampuan membaca kitab suci berarti kembali pada pemahaman bahwa Alkitab adalah bait suci atau kosmos simbolis, terbuka hanya bagi mereka yang masuk dengan kerendahan hati, dibimbing oleh Roh Kudus dan dibentuk dalam komunitas yang mengenali wajah Sang Raja, Kristus yang tersalib dan bangkit. Oke, itu ya. Jadi implikasi keduanya adalah ya nanti ini tugas kalian. Tadi ini yang pertama pribadi, yang kedua nih komunal, institusional. Nanti tugas kalian di gereja atau mendidik. Kayak saya mendidik kalian teologinya ya harus teologi yang saya ajarkan nggak terpisah dari spiritualitas. Makanya kenapa saya ajarin kalian dogmatika, tapi saya suruh kalian tuh baca sains, baca ini itu, ya tentang Paskah kemarin, tentang doa dan sebagainya. Karena tadi itu harus menyatu. Nah, begitu juga nanti kalian kalau melayani di gereja, nggak bisa cuma program-program ini. Jemaatnya itu juga harus merasakan apa? Ada formasi spiritual dan asketis. Gitu. Nah, ini jadi tugas kita, implikasi yang kedua ya, secara komunal dan institusi. Tapi yang pertama ini dulu nih, pribadi kita nih, ngalami metanoia enggak? Oke, ini ya, yang dari Smith ini bagus banget ya. Saya kira ini bisa merangkum pelajaran kita tentang exegesis. Nah, untuk minggu depan kita nggak ada sebetulnya ujian, ya. Kalian tinggal kumpulkan aja, selesaikan semaksimal mungkin, ya. Lalu saya akan memberikan feedback. Jadi feedback itu akan seperti ini ya. Nanti saya akan kasih tahu. Ini ada contoh nih. Nanti feedbacknya tuh seperti ini. Oke. Nah, saya akan berikan feedback, masukan, tambahan. Nanti kalian jadi feedbacknya itu nanti langsung kayak
bikin judulnya nanti, bikin abstraknya, bikin pendahuluannya nanti. Ya, bikin metodenya, bikin hasilnya. Jadi nanti feedbacknya akan sekaligus ke artikelnya. Tapi yang kalian submit papernya dulu. Oke. Jadi misalnya ya kayak gini nanti. Nah, ikuti feedbacknya satu-satu gitu. Ya, misalnya kesimpulan, feedbacknya ini, pastikan kontribusinya, sarannya nggak ada, tambahin. Nah, misalnya nanti gitu. Nah, ini yang nanti jadi tugas kalian untuk ini. Tapi tugas pertama ya harus dikumpulin dulu papernya. Kalau enggak ya saya nggak bisa beri feedback. Ya, ini ya nanti selama nanti 2 bulan ke depan kamu harus selesaikan jadi artikel. Ya, saya nggak mau jadi paper doang. Tapi saya nggak mau juga langsung jadi artikel. Nah, pasti kalian dengan waktu yang ada itu nggak mungkin. Tapi nanti kalau bulan 6, bulan 7 kan nggak ada kuliah. Nah, bukan berarti nganggur. Ya, tugasnya salah satunya ya pelan-pelan ubah paper ini jadi artikel. Supaya sebelum masuk ke semester yang baru, kalian sudah submit. Ya, nah itu. Jadi saya akan kasih feedback seperti ini. Kerjakan. Nah, jadi tolong segera kumpulkan, maksudnya selesaikan, siap nggak siap, kumpulkan dulu. Gitu. Ya. Oke, ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, kita selesai.